orang yang bertayamum karena tidak ada air di tempat yang memang biasanya tidak ada air. Jelas ini dia sholat dengan tayamum, sholatnya itu tidak perlu diqodho karena dia berada di tempat yang memang umumnya tidak ada air, seperti di tengah hutan atau di satu perkampungan yang setahun itu jarang sekali ada air. Maka orang yang sholat menggunakan tayamum dengan keadaan seperti itu di tempat yang biasanya tidak ada air, maka dia tidak perlu mengqodho sholatnya. Berbeda dengan orang yang ada di tempat yang biasanya ada air, maka dia wajib mengqodho sholatnya. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, kaunul ma'i al-mawjudi musabbalan li ghairi tuhrin. Keadaan air ada, airnya ada, akan tetapi air tersebut diwakafkan untuk air minum, bukan untuk bersuci. Kalau di daerah di Hadramaut itu sering sumur-sumur khusus yang diwakafkan untuk minum, mereka tutup. Sumurnya ditutup. Nanti ada semacam mesin yang mengangkat air langsung di alat mendinginkan air jadi air es. Di situ hanya bisa apa? Untuk minum, karena wakafnya untuk minum. Walaupun airnya ada, kita tidak boleh menggunakan air wakaf yang sudah ditentukan untuk minum atau untuk hal yang lainnya yang tidak diniatkan untuk bersuci. Tidak boleh kita gunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Maka tayamum. Dan tayamumnya ketika dia sholat menggunakan tayamum, sholatnya tidak perlu diqodho. Walaupun airnya ada, tapi airnya ada, akan tetapi niatnya untuk minum, diwakafkan untuk minum. Itu yang namanya musabbalah li ghairi tuhrin, disediakan untuk minum, bukan untuk bersuci. As-salif, yang ketiga, faqduhu ad-dalwa aw alat allati yastasqil ma'a biha. Yang ketiga, airnya ada berupa sumur. Seandainya tidak ada air di satu kampung Falja 2, hanya ada satu rumah punya sumur, sumurnya dalam. Ternyata dicari satu kampung tidak punya alat atau ember untuk atau timba untuk mengambil air. Kan tidak mungkin dia harus turun ke bawah. Dan sudah mencari tidak ada alat untuk mengangkat air atau timba. Dalwa itu timba, dalwun, atau timba yang membantu mengangkat air. Maka dia tayamum. Dia sholat dengan tayamumnya dan sholatnya tidak perlu diqodho. Itu yang ketiga. Yang keempat, wujudu ma yamna'uhu minal ma'i kasab'in aw aduwin. Yang keempat, adanya air. Airnya ada, akan tetapi air tersebut dihalangi oleh hewan-hewan buas atau musuh. Airnya ada, sungai, tapi di sungai itu ada hewan buas, ada buaya, ada serigala. Maka tayamum. Kalau dia tetap nekat mau wudu di sungai tersebut, namanya nekat. Ya beda-beda tipis sama tidak pandai. Tahawur namanya, tahawur, nekat.
Jangan memaksa untuk mengambil air wudhu atau mandi janabah di tempat yang sudah jelas-jelas berbahaya. Itu Allah Ta'ala melarang, disebut dengan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi Allah larang itu. Walaupun airnya ada, tapi kan ada penghalang. Ada hewan buas di situ, ada buaya, ada singa, ada macan. Maka kita tayamum. Atau ada musuh dalam peperangan. Itu perang Badar, Ghazwatul Badar. Di situ ada satu mata air. Untungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan sahabat mengambil wilayah mata air tersebut sehingga orang-orang musyrik sulit mendapatkan air. Nah, seandainya terbalik keadaannya seperti perang Siffin, Ghazwatul Siffin, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ini Muawiyah dengan pasukannya mengambil wilayah yang ada airnya, sungai. Sehingga pasukan daripada Imam Ali, Imam Ali yang mengambil wilayah tersebut. Wilayah sungai tersebut. Muawiyah dengan pasukannya, mereka waktu tiba melihat air sudah dikuasai oleh pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, wah, kita akan binasa. Karena memang sumber dari kehidupan itu air. Kalau diboikot itu air, kalah ini pasukan. Tapi memang perangnya bukan karena kekejaman, bukan karena hawa nafsu, tapi memang difitnah pada masa itu. Sayyidina Ali mengizinkan mereka untuk wudu dan mengambil air minum, tidak dilarang. Mengutus satu utusan, sampaikan kepada Muawiyah, kalau mereka ingin air silakan datang, ambil itu air minum, silakan. Untuk wudu silakan, untuk mandi silakan, tidak dilarang. Nah, itu kebaikan daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kalau adanya penghalang seperti hewan buas atau musuh, walaupun air tersebut ada, maka kita diperintahkan bertayamum dan sholat dalam keadaan tersebut tidak wajib diqadha. Kemudian yang kelima, khauful halaki kaghorakin min rakibi safinatin yuridul igtirafa. Takut membahayakan dirinya. Takut membahayakan dirinya seperti tenggelam. Contoh yang diambil, seseorang berada di atas kapal. Kemudian misalnya di kapal tersebut air tidak ada. Tapi kan ada air laut. Akan tetapi kan tidak mungkin kita bisa mengambil. Membahayakan diri kita untuk bisa mengambil air laut. Air laut itu dibolehkan untuk bersuci. Ini air mutlak. Untuk wudu boleh, untuk mandi janabah juga boleh. Untuk menghilangkan najis juga boleh. Air laut. Nah, karena tidak ada alat, kalau ada alat timba, tetap wajib untuk diambil. Kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan, takut khauful halak, takut membahayakan dirinya, maka dia bertayamum. Dan sholatnya itu tidak perlu diqadha. Yang keenam, al-maridu idza khafa talafan min isti'malil ma'. Yang keenam, orang yang sakit, dia takut bisa membahayakan dirinya jika menggunakan air. Apalagi dokter sudah mengeluarkan diagnosa
Ini penyakit kalau kena air bisa bahaya. Tayamum. Itu solusi dari syariat Islam diambil. Tayamum. Yang ketujuh, khauful marid min bud'i syifa. Yang ketujuh, takut dari orang sakit jika menggunakan air, kesembuhannya akan lama. Dikatakan kalau kau menggunakan air tidak sakit, tapi nanti proses kesembuhan itu akan lama. Tayamum, solatnya tidak perlu diqadha. Dan tayamumnya kalau orang sakit apalagi sulit untuk berdiri, dia di atas kasur, itu tayamumnya cukup di dinding yang ada di sampingnya. Tidak musta'mal untuk pindah-pindah ke dinding yang lain. Di situ aja. Setiap hari sholat tayamum di situ. Tidak musta'mal di dinding. Musta'mal itu di anggota tubuh tayamum. Kalau dalam masalah tayamum. Yang kedelapan, atsamin khauful maridi min ziyadatil alam. Takut dari orang sakit jika menggunakan air bertambah sakit. Dia bertambah sakit. Itu juga dia bertayamum dan sholatnya ketika dia laksanakan tidak perlu diqadha. Dan yang kesembilan, khauful marid min husuli syayyin fahishin fi udwin zahirin. Nah, takutnya orang sakit jika menggunakan air maka akan memunculkan luka yang sangat mencolok di tubuhnya. Jadi kalau ada luka terkena air, kalau dia kena air dia akan menjadi bekas luka yang mencolok, bekas luka yang tidak baik ditampak di anggota tubuhnya. Itu juga menggunakan tayamum dan dia sholat tidak perlu untuk mengqadhanya. Al-ashir, yang ke-10, al-ihtiyaju lil ma'i li'atashi hayawanin muhtaramin. Nah, ini air, dia miliki air tersebut, tapi airnya terbatas. Mungkin dia lagi safar di tengah gurun pasir misalnya, airnya itu hanya terbatas. Iya, untuk minum dan ada satu botol untuk wudu. Tapi di tengah jalan dia lihat ada hewan kehausan di tengah gurun pasir. Nah, syariat kita mengajarkan kasih minum dia. Yang wudu tadi, air wudu tadi berikan kepada hewan tersebut. Selama hewan itu mulia, termasuk anjing. Anjing juga diperintahkan kita berikan minum. Kalau anjing rabies, anjing gila, dia ghairu muhtaram. Dia tidak dimuliakan dalam syariat, dalam tanda kutip di situ tidak perlu kasih air kepada anjing rabies. Tapi kalau anjing yang tidak rabies, anjing yang normalnya, itu kita berikan air wudhu kita untuk dia minum. Lantas kita bagaimana? Tayamum. Kita tayamum, sholat kita tidak perlu diganti. Nah, yang tidak diberikan air minum itu kepada mereka, lebih afdal kita gunakan wudu daripada berikan minum kepada mereka. Itu disebut dengan haywanun ghairu muhtaram. Ada makhluk yang tidak dianggap mulia dalam syariat, yang tidak perlu kita berikan minum kepada mereka, tapi kita gunakan untuk wudu air tersebut. Di situ disebutkan tuh ghairu muhtaram sittah, ya. Kalbun akur yang pertama, anjing gila. Anjing gila tidak perlu diberikan minum. Khinzir, babi. Zanil muhsan, orang yang sudah tua tapi penzina. Itu kalau ketemu di gurun pasir ada air untuk wudu, kita diperintahkan gunakan untuk wudu, lebih afdal daripada berikan dia minum, air minum. Yang keempat, kafir harbi, orang kafir yang jelas-jelas memerangi umat Islam. Kalau kafir zimmi,
wajib diberikan air. Kafir harbi yang lagi perang, lagi memusuhi umat Islam, itu tidak diberikan air padanya ketika air tersebut digunakan untuk wudu dan bersuci. Kemudian tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat wajib, itu tidak dianggap ghairu muhtaram, tidak dianggap sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita lebih afdal untuk bersuci dengan air tersebut dibanding memberikan minum kepadanya. Nah, kurang lebih itu yang disebut ghairu muhtaram, dan rinciannya ada dalam kitab fikih. Kalau mau lebih jelas, ada 6 dijelaskan dalam kitab fikih. Yang ke-10 al-ihtiyaju lil ma' li atasi haywanin muhtaramin. Sudah. Yang ke-11 al-ihtiyaju li bai'ihi li mu'natihi au dain. Yang ke-11 ini airnya ada, tapi airnya itu hanya cukup untuk minum, sedangkan di tempat lain tidak ada air. Maka dia bertayamum dan sholatnya tidak perlu diqadha. Ada satu kisah diceritakan oleh para ulama. Ada 2 orang sahabat pergi safar di tengah gurun pasir. Air tersedia hanya untuk minum. Kawannya mengatakan kepada sahabatnya ini, "Wahai kawanku, ini air, kita perjalanan masih panjang. Air ini kita gunakan untuk minum sedikit demi sedikit untuk bisa sampai di tempat tujuan yang masih jauh." Kata kawannya, "Baik, saya ingat tuh wasiat tersebut." Cuma dia ajak kawannya yang agak sedikit tidak pintar, tidak pandai. Tapi kawannya ini ahli ibadah. Perjalanan belum sampai di tempat tujuan, masih di tengah jalan. Ini sahabatnya yang sudah wasiatkan tadi, ini air hanya untuk minum nih. Kalau habis kita bisa mati. Dia minta izin, "Saya mau ke belakang, mau qada'il hajah, menunaikan hajat, buang air kecil atau air besar. Ini air, jaga ya baik-baik." Ya dah. Kawannya pergi qada'il hajah. Ternyata sahabatnya ini yang tidak pandai ini lihat matahari, oh sudah masuk sholat zuhur nih. Matahari di tengah agak mencong sedikit ke barat, sudah masuk sholat zuhur. Dia tergesa-gesa berwudu dengan air minum tersebut. Selesai habis dia wudu, kawannya selesai menuntaskan qada'il hajah, datang lihat, lihat wajahnya basah semuanya. Ditanya, "Kenapa nih kau basah seperti ini? Sudah masuk waktu sholat, mau sholat zuhur. Kau pakai air apa?" "Air tadi yang kau titipkan." Bilang, "Sudah, itu air untuk minum. Sekarang tidak ada air di tengah gurun pasir." Akhirnya dua-duanya meninggal di tengah gurun pasir. Maka ulama membuat syair atau satu maqalah. Mereka mengatakan al-adul aqil afdal minas sahibil jahil au sadiqil jahil. Musuh yang pandai lebih baik dari teman dekat yang bodoh. Kebodohannya mematikan sahabatnya. Padahal dibolehkan apa? Tayamum. Oh, kalau di gurun pasir air habis, meninggal. Ya, jalan berapa meter saja sudah kehausan. Apalagi musim panas 48 derajat Celcius, bisa sampai 50 derajat Celcius di sana. Jalan berapa langkah haus. Tapi memang Allah setting satu makhluk yang bisa bertahan tanpa air dengan waktu yang sangat lama. Unta itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak minum, dia kuat di gurun pasir. Karena dia punya penampung air di tubuhnya. Kemudian persediaan makanan ada di punuknya itu. Dia tidak bisa makan, dia tidak makan dengan waktu yang lama juga mampu bertahan hidup karena ada cadangan makanan di punuknya. Lemak-lemaknya di situ dan airnya subhanallah jernih. Sudah dibuat penelitian air yang ada di dalam tubuhnya unta di leher bawah itu
Dia menampung air berliter-liter di situ. Mereka buat penelitian ketika menyembelih unta, kemudian organ tubuhnya itu yang menampung air, mereka periksa airnya, ternyata airnya sangat bersih dan jernih. Makanya orang-orang musafir terdahulu kalau sudah kehabisan air, mereka terpaksa menyembelih unta. Kalau kehausan, mereka minum air tersebut. Steril, bersih. Itu yang Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka mereka tidak melihat bagaimana diciptakannya unta. Itu ada keajaiban-keajaiban. Makanya ada satu disertasi namanya Ajaibul Ibil, dan jadi sebuah kitab. Keajaiban unta nama kitabnya. Yang ke-12, kaunuhu yuba'u bi aktsar min thamani mithli. Keadaan airnya ada. Airnya ada. Tapi pada waktu itu air dijual mahal. Airnya ada. Kita berada di daerah yang susah ada air. Tapi pasokan air lewat beli. Nah, harganya itu di luar standar, mahal. Maka jangan gunakan wudu, gunakan untuk kebutuhan minum, untuk masak, tayamum. Kalau harganya tidak normal. Makanya air aqua, atau bukan aqua, jangan merek disebut, Mio-Oxy. Ya. Madrasah Ibtidaiyah Oksigen, Al-Herat. Ya. Nah, air galon itu yang dibeli untuk minum jangan dipakai wudu. Itu masuk ke bab ini. Seandainya air mati total, kemudian itu air minum, kalau itu sih masih standar harganya ya, tidak terlalu mahal ya. Taruhlah yang galon, 1 galon itu 40.000, 50.000. Kan ada merek lain harga segitu. Kalau masih yang 6.000, 5.000 masih bisa kita gunakan wudu karena harga itu normal. Tapi kalau 40.000, 50.000 itu tidak normal tuh air harganya gitu. Berarti harus digunakan untuk kebutuhan, jangan digunakan untuk wudu. Pakai tayamum. Salatnya tidak perlu diulang. Jadi sekaya-kayanya orang itu tidak boleh tabzir, mubazir. Ya. Ada buat toilet, klosetnya dari emas. Sedangkan di dalam syariat Islam, jangankan kloset, gelas sama piring emas itu haram. Gelas sama piring emas. Kenapa? Kafrul qulub fuqara. Dia menghancurkan hati orang fakir miskin. Orang lagi makan susah, dia punya kekayaan, piringnya emas, sendoknya emas, gelasnya emas, sampai kloset emas. Dalam Islam dilarang itu. Di dalam agama kita dilarang karena menghancurkan hati kaum fuqara. Lebih baik itu dijual ngasih makan orang. Yang piring emas di rumah ada. Sekarang juga harga yang tidak normal juga tas-tas mewah. Tuh, kalau orang-orang kaya itu ada tas harga 2 miliar, 4 miliar. Kemudian bukan hanya satu, ada puluhan, hampir ratusan dan dikoleksi. Tapi yang tetangga-tetangganya hidup di samping susah banyak. Nah, itu tas itu jadi azab bagi dia di yaumil qiyamah. Sama seperti harta-harta yang lain. Itu disebutkan di dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuh. Jadi harta yang dihamburkan bukan pada tempatnya itu nanti dihisab oleh Allah. Ya. Termasuk tadi air mahal jangan digunakan wudu, tayamum. Kalau harganya sudah tidak standar sesuai dengan harga yang normal. Kemudian yang ke-13, al-'azzu an thamani. Nah, ini juga sama. Kalau tadi mampu beli air ya, dia punya uang.
Tadi tuh punya uang untuk beli air, tapi airnya mahal. Walaupun dia mampu, walaupun dia kaya, diberikan pilihan tayamum. Karena yang dinilai di situ harga standar, bukan orangnya. Kenapa? Karena masuk kepada mubazir. Nah, yang ke-13 ini airnya ada tapi uangnya gak ada. Nah, itu juga dia tayamum saja, gak perlu susah payah cari uang beli air untuk wudu. Kalau air uangnya tidak ada, atau dia berhutang, dia tayamum. Solatnya tidak perlu diqadha. Itu yang ke-13. Dan yang ke-14, al-ihtiyaju ilaihi li mu'nati aw dain. Uangnya ada tapi tidak cukup beli air. Ya sudah tayamum. Dia tayamum, dia solat, tidak perlu diqadha. Nah, kemudian lanjutannya ini beliau mengutip ada syair dari kitab Zubat. Ya, kitab Zubat dikutip. Nah, kita sudah selesai di bab ini 14 keadaan yang dimana ketika orang bertayamum tidak perlu lagi mengqadha salatnya. Itu sudah jelas, ada 14 yang dirinci di dalam kitab At-Taqriran.